Halo Sobat Jenius Bangsa, kembali lagi bersama saya Putri di channel YouTube Jenius Bangsa. Ini edisi apa ya kalau pakai atribut seperti ini? Pakai doreng-doreng. Ada yang tahu nggak edisi apa? Ya, kali ini kita ada di edisi khusus memperingati HUT TNI yang ke-79. Nah, ada yang tahu nggak itu tanggal berapa? Untuk HUT TNI itu ada di tanggal 5 Oktober. Sobat Jenius Bangsa, tahu nggak sejarah TNI itu seperti apa? Nah, TNI itu ternyata dulu namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat. Kemudian dia berubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Beda depannya doang sih, tapi ganti. Habis itu jadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Nah, itu. Kemudian terakhir baru berubah jadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, tapi dulu zaman-zaman saya itu ada tuh yang namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, sempet tuh ganti jadi ABRI. Kenapa jadi ABRI? Nah, dulu itu TNI gabung sama Polri, jadilah ABRI. Tapi pada akhirnya pisah lagi, jadi TNI sendiri dan Polri pun sendiri. Itu sejarah yang saya tahu ya. Kemudian tugas TNI sendiri itu pokoknya adalah mempertahankan kedaulatan negara. Di kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh sebuah negara. Tugas TNI itu yaitu mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Kalau sekarang itu lebih banyak lagi yang mereka hadapin ya, nggak cuman berbentuk fisik, tapi juga nggak kelihatan. Di era digital ini, musuh kita tuh nggak kelihatannya ya. Kalau untuk kedaulatan negara lebih ke ancaman cyber gitu. Kerahasiaan negara ini kan dikelola oleh sebuah sistem, di mana sistem itu juga harus dijaga. Banyak yang pada akhirnya bisa membobol keamanan sistem itu. Kayak contoh kemarin tuh, tiba-tiba diserang tuh pusat data nasionalnya. Sudahlah, kalau pusat datanya diserang, otomatis semua sistem akan down. Berimbas kemarin bagian imigrasi pun sangat kesusahan gitu. Akhirnya semua stop dan berhenti. Nah, sekarang tugas TNI itu nggak cuma ya perang di darat, di laut, di udara ya. Tapi yang nggak kelihatan pun mereka juga harus berperang gitu. Nah, tapi memang kenapa bisa sampai ada TNI? Ya memang dulu karena kan Indonesia tuh dijajah ya. Tokoh yang pertama kali menggaungkan ini gitu, namanya Jenderal Sudirman. Pasti nggak asing ya di telinga kita ya, siapa itu Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman ini adalah jenderal termuda, karena di umur 31 tahun beliau sudah diangkat menjadi Jenderal TNI di Indonesia. Pada tanggal 12 November 1945, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Jenderal Panglima Tertinggi TKR dan Panglima Besar TKR pada 18 Desember 1945. Karir militernya berlanjut cemerlang hingga memperoleh pangkat Jenderal Panglima Besar Tentara Rakyat Indonesia pada 25 Mei 1946. Ia pun menjadi Jenderal Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama dengan usia termuda, yakni 31 tahun. Oh, itu keren sekali ya, di usia 31 tahun beliau sudah diangkat menjadi jenderal besar gitu. Nah, apa sih semangat yang bisa dicontoh dari Jenderal Sudirman ini? Yaitu nggak kenal lelah. Bahkan dalam kondisi sakit pun, waktu itu harus perang ke dalam hutan selama 7 bulan itu, beliau dalam keadaan sakit, tapi tidak sedikit pun menyerah dan patah semangat karena sakit yang dia derita. Sampai dia itu ditandu untuk tetap menjadi pemimpin di depan, jadi garda depan dari pasukannya.
Perang gerilya dipimpin Jenderal Sudirman selama 7 bulan dalam keadaan sakit dan ditandu. Meski demikian, tongkat komando tetap dipegangnya dengan gagah berani. Yang lemah hanya tubuh fisiknya, namun semangat juangnya terus membara. Tak ada kata menyerah. Percaya pasti menang karena memperjuangkan kebenaran. Rute gerilya Jenderal Sudirman dimulai dari Yogyakarta bagian selatan terus bergerak ke arah Wonogiri dan terus ke Gunung Wilis di Kediri, Jawa Timur. Rute sepanjang 100 km ini kemudian menjadi zona pelatihan kemiliteran bagi para taruna Indonesia yang belum lulus dari akademi militernya. Keren nggak tuh? Nah kita sekarang baru dapat masalah sedikit aja dan meletre, bahasanya gitu ya. Baru dikasih masalah sedikit udah yang melempem. Kita sebagai anak muda mau gimana nih sekarang, para generasi penerus ini, apakah mau mencontoh Jenderal Sudirman atau tidak? Nah pastinya mau dong, kita kan mau mempertahankan kedaulatan negara tapi dengan cara kita masing-masing. Ketika kita menghadapi dinamika itu, ya sudah kita tiru semangat Jenderal Sudirman yang apapun tantangannya, apapun rintangannya, ya kita nggak boleh kalah dengan rintangan dan tantangan yang menghadang itu. Justru disitulah yang akan membuat kita bertumbuh. Kita tiru semangat dari Jenderal Sudirman dan para tentara ini yang dimana mereka selalu siap berada di garda depan ketika ada masalah. Lalu jangan melempem. Oke, kita semangat terus ya sebagai anak muda dan generasi bangsa ini. Jadi ya, kita berjuang di jalan kita masing-masing, di dalam karya kita masing-masing, tentunya terus berkarya untuk Indonesia yang jaya. Oke, sekian dari saya. Kita ketemu lagi di edisi-edisi selanjutnya di channel YouTube Jenius Bangsa. Dadah, merdeka! Tentara Nasional Indonesia siap mempertahankan negara dengan sumpah prajurit dan sabda mantra, kobarkan semangat Pancasila. Tentara Nasional Indonesia siap membela nusa dan bangsa, membangun persatuan dan kesatuan di darat, di laut, di udara. Prajurit TNI, patriot Nusantara, bersama rakyat mampu jadikan cinta negara Republik Indonesia. Channel Jenius Bangsa diproduksi oleh Pusaka Indonesia, bekerja sama dengan Nusantara Center.